merasa bahwa ahli yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, sekelas Polda Metro loh, tidak kompeten. Oh iya, itu kan biasa. Kalau kita lihat namanya kan juga hanya muncul di balik BAP aja, ketika muncul di persidangan atau muncul di TV aja nggak pernah dia. Masa sih, Bung Freddy? Ya, jadi supaya publik juga tidak salah paham, pasal 3235 ini memang sejak awal tim lawyernya Pak Jokowi sudah memasukkan ini dalam laporannya. Nah, sejak awal. Kemudian dilakukan penyidikan itu yang saya sampaikan tadi. Setelah mendapat pendapat ahli, ya, ternyata pasal yang dilaporkan ini memenuhi unsur manipulasi tadi. Nah, tentunya ya nanti masih ada tahapan namanya pemberkasan, berkas lengkap P21 nanti diteliti juga oleh ikut nanti jaksa. Nanti ada gelar perkara, tentunya ini belum final sampai nanti berkas ini dilimpahkan. Saya rasa penyidik tidak akan berani, jaksa tidak akan berani menyatakan berkas ini lengkap kalau unsur-unsur pasal 3235 itu tidak terpenuhi. Iya. Oke, setuju. Iya, dan kemudian memang adalah hak dari pihak Mas Roy dan men-challenge untuk kemudian men-challenge itu. Salah satu contohnya gini, kemudian Mas dengan Abi. menghadirkan ahli-ahli Iya, itu. Mas Freddy juga. Mungkin pasal itu bisa aja diterapkan kepada yang lain. Cuman ketika diterapkan ke saya, kan hal sangat lucu. Kemarin ada satu pertanyaan penyidik yang sangat bagus. Sebutkan akun media sosial yang Anda miliki. Langsung saya ketawa. Saya tidak punya akun. Apa yang salah dengan pertanyaan? Itu kan pertanyaan konfirmatif sifatnya. Undang-undang ITE khususnya Oke, pasal menyasar 32 dan akun-akun media 35 sosial itu. menyasar akun, dan di situ orang membuat dapat diaksesnya, dapat mentransmisikan, kemudian memanipulasi, mengirimkan kembali. Nggak ada kalau nggak punya akun. Jadi gimana? begini, Kan orang lain yang punya akun. Masyarakat Indonesia, publik dengan gampang bisa melihat ya Mas Roy dan kawan-kawan di depan publik, di media-media, ya banyak sekali memang mungkin bukan akunnya sendiri. Nah, itu sudah. Bukan akunnya sendiri, Selesai. tetapi ya diundang oleh akun-akun media ataupun media YouTube segala macam. Nah, di situ kan yang mempraktekkan itu. Nah, yang mempraktekkan perbuatan-perbuatan tanda kutip, kalau kan disangkakan manipulasi tadi, nah itulah yang menjadi laporan. Ya. Nah, kemudian kasihan medianya, Mas. itu yang disetujui kalau oleh ada podcast, kemudian podcastnya penyidik. diundang ditersangkakan, televisi diundang ditersangkakan, kan? Dan pertanyaan menarik, apakah Anda datang sendiri atau diundang? Ya jelas kan? Dan tidak ada niat saya untuk datang ketika saya diundang. Itu selesai. Bahwa andai kata kemudian itu disebarluaskan oleh media misalnya, media mainstream misalnya seperti kami, televisi. Ya itu kan Masa medianya menjadi salah? produk jurnalistik. Tapi Iya. setahu saya sampai sekarang belum ada media yang menjadi tersangka. Gitu Bagus, loh. harus. Iya. Iya, harus. Saya juga sepakat bahwa Iya. dalam hal ini media punya peran memang menyampaikan informasi kepada publik, kepada masyarakat. Saya sepakat memang media tidak ada atau tidak boleh menjadi tersangka dalam kasus ini. Makanya yang tersangka Mas Roy. Gitu loh. Itu yang kemudian jadi miss kan. Ibaratnya Joko Sembung bawa golok gitu ya, nggak nyambung. Oke, biar nyambung lagi kita main lagi ya. Oke, sekarang Mas Freddy. Ya. Mas Freddy. Itu pasti masuk ya, insya Allah. Angka 4. Ya. Bung Freddy, sebutkan 4 figur yang menurut Anda patut bertanggung jawab terhadap kegusaran yang ada di media sosial mengenai dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Sejak awal saya juga itu diperiksa sebagai saksi pelapor. Khususnya sebetulnya untuk tiga orang. Siapa saja? Ya, Mas Mas Roy, Roy jelas. ya, kemudian Rismon, kemudian Tifa. Oke. Di dalam keterangan-keterangan saya hanya mengetahui yang 3 ini. Oke. Itu sebetulnya. Kalau mau dipaksakan jadi 4 itu kan yang dikatakan di dalam kloter kloter yang pertama itu. Betul. Itu adalah
TPUA yang di Mabes sebetulnya. Nah, di situ ada beberapa termasuk misalnya Fadilah yang terus-terus Mas Roy sampaikan, misalnya Bang Egi kan begitu. Tapi angka 4 itu bagi sebagian kalangan angka keramat ya. Angka keramat kalau menurut teman-teman dari seberang itu angka mati itu. Enggak lah, saya nggak sepakat. Jadi, sial menuju Saya ini 4. kelahirannya bulan 4 April. Wih. Sampai sekarang Jadi- saya masih semangat Berarti khusus aja. tuh Bang Freddy 4-nya nggak sial berarti. 4 itu kursi, 4 pilar. Iya, 4 pilar. Oke. Ya, Bung Roy sekarang. Oke. Bung Roy. Mau ambil angka berapa, Bung Roy? Nah, angka Kalau- 7. kalau- Kalau bisa. Dia membidik angka 7. Angka ke-7 masuk. Iya. Angka ke-7 Iya. yang dibidik oleh Bung Roy Suryo. Iya. Kok angka 7 ini menjadi angka yang ngeri-ngeri sedap bagi saya nih? Iya, Karena harusnya. kok kita diingatkan oleh Presiden ke-7 Republik Nah, itu. Indonesia. Gitu. Harusnya yang ijazahnya 99,9% palsu yang masuk. Sependapat dengan itu. Ya, nyatanya laporan di Mabes tentang ijazah palsu ini kan sudah gagal, tidak terbukti, sehingga penyelidikan dihentikan. Nah, kemudian Pak Jokowi melapor, makanya angka 11 tadi masuk. Nah, Menpora yang ke-11 yang masuk ini. Yang pertama angka 11 yang masuk. Iya. Kemudian yang berikutnya angka 7. Angka 7 yang masuk. Karena itu udah terbukti kemarin dalam sidang di Majelis KIP. Terlihat jelas lah udah ada KPUD Surakarta ternyata memusnahkan, Jakarta Polda DKI, Polda Metro juga ternyata yang disita ijazah sarjana muda, ya kan banyak lah. Mengenai angka 7 tadi, Ya, di tanggal itu Mas Roy bisa tidur tenang nggak? usaha nggak ada masalah. Tersangka sih nggak masalah cuman tersangka. Ya, ada yang terpidana saja, sudah terpidana 6 tahun yang lalu aja sampai sekarang masih bisa menghina pengadilan, masih menghina hukum di Indonesia. Kami kan baru TSK. TSK itu masih bisa nanti dihentikan dengan SP3, masih bisa di pra-peradilan, masih bisa banyak yang lain. Tapi begini Mas Roy, Iya. jangan-jangan arah masuknya itu yang dianggap itu adalah masuk ke persidangan, masuk ke ruang pengadilan, Nah itu. di mana segala sesuatunya itu dibuktikan kepada publik secara transparan, secara akuntabel. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kok iya hari-hari ini justru kok bukan ke arah sana? Gimana menurut Bung Freddy? Saya termasuk orang yang sepakat kasus ini sampai ke persidangan. Ya? Kenapa? Karena memang di dalam proses persidangan inilah kedua belah pihak, ya khususnya terlapor, tersangka atau terdakwa nanti kalau sudah sampai di persidangan bisa ya semaksimal mungkin melakukan pembelaan bahwa benar-benar unsur tindak pidana yang disangkakan atau didakwaan kepada dia itu tidak terbukti. Jadi di sini nanti Mas Roy dan kawan-kawan sebebas-bebasnya bisa membuktikan dirinya bukan pelaku tindak pidana, itu yang pertama. Kemudian tentunya jaksa sebagai penuntut umum yang mendakwa juga pasti akan berjuang semaksimal mungkin, termasuk menunjukkan ijazah asli itu ke depan pengadilan. Di hadapan pengadilan nanti ada termasuk ke Mas Roy, ke pembelanya, dan di hakim. Nah, disitulah akan ada nanti putusan yang memberikan kepastian hukum Ini dan masalahnya, keadilan Mas Adi. bagi para pihak. Karena masalahnya kasus yang diajukan Jokowi itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi bukan soal pembuktian ijazah. Makanya statement dari Prof. Jimli Asidiki, statement dari Prof. Mahfud, bahkan statement dari Prof. Kamarudin Hidayat ya Dewan Pers, statement dari mantan Kabar Eskrim Pak Susno, Pak Ugraseno dan kawan-kawan itu menyatakan kalau ini perkaranya harusnya ijazahnya itu dibuktikan dulu. Dan ini saya melihat sudah mulai ada nih yang spill terakhir kan itu mulai menampilkan ijazah yang katanya asli hasil scan. Lucunya ijazah hasil scan yang ditampilkan tuh akhirnya alhamdulillah saya juga udah dapat filenya ya, file hasil scan itu tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya, fotonya juga berada di atas cap. Ya, waduh, jadi ya udah jelas lah kalau itu buktinya ya udah sama aja, dan bahkan sudah saya periksa pakai luminance gradients, nggak hanya pakai ELA, udah hasilnya jelas betul bahwa fotonya itu memang terletak di atas capnya.
Iya, itu tadi profesor-profesor itu kan bukan profesor ahli pidana ya. Saya juga bingung nih, Pak Susno yang mantan Kabar Eskrim. Masa sistem peradilan pidana dia nggak paham, sistem hukum pidana dia nggak paham. Jadi penyelidik dan penyidik itu mempunyai kewenangan. Memang fungsinya dia, kewenangan dia ya untuk mencari sebuah tindak pidana, kemudian menemukan pelakunya. Nah, itu adalah kewenangan penyidik. Kemudian nanti masalah pembuktian yang dikatakan Mas Roy tadi, ya itu bisa berbarengan. Tadi sudah saya sampaikan di dalam proses persidangan nanti, tentunya hakim akan melihat. Ini kan ijazah itu dari awal sudah dibawa untuk bahan melaporkan, kemudian sudah disita. Nah itu kan akan dilihat oleh hakim. Oh nanti di-challenge sama ahli-ahlinya beliau ini, kan begitu, sama lawyer di-challenge. Dan UGM juga saksi, nanti ahli dihadir. Bener nggak ini yang kamu keluarkan UGM? Kemudian bener nggak Pak Jokowi ini ijazahmu? Benar. Atau nanti ini ahli, ini bener nggak ini? Di kertas ini bener nggak ini? Kan begitu. Ini bener nggak ini produk analog segala macam lah. Nah, itu akan ketahuan di persidangan. Jadi pembuktiannya itu bisa bersamaan di persidangan, bukan kayak logika kedua profesor tadi, nggak benar logikanya itu. Itulah. Oke. Sekarang giliran Bu Feni.